Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK PGRI 1 Giri Banyuwangi, semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Taufik pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 2 dengan judul Berbusana Muslim dan Muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Pokok pembelajaran hari ini yaitu 1. Terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 2. Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 3. Menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 4. Menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 2 ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan setelah mempelajari materi tersebut mampu 1. Terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 2. Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 3. Menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita membahas pokok bahasan pada bab kedua ini, silakan kalian lihat bagan alir berikut. Berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Ini adalah judul materi kita. Kemudian berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Adapun materi yang akan kita pelajari nanti adalah perintah untuk menutup aurat, memahami aurat dan batasan-batasannya, memahami dalil menutup aurat, kemudian makna busana muslim dan muslimah, kemudian menunjukkan perilaku berbusana muslim dan muslimah, dan yang terakhir membiasakan perilaku berbusana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Tujuannya apa? Agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Dalam hal ini, terutama berbusana, Islam juga mengajarkan bagaimana busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat. Selain fungsi-fungsi yang lain seperti yang kita ketahui, seperti hiasan, penahan rasa panas ataupun dingin ketika pada musimnya. Kemudian dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, berbusana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan para wanita atau perempuan. Dalam konteks berbusana, menutup aurat bukan saja baik, bahkan para perempuan akan jauh terlihat lebih cantik, anggun, dan berwibawa dengan busana yang menutup auratnya. Selain itu, pemakaian juga akan terhindar dari fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan dari orang yang akan berbuat jahat.
Seperti yang kita tahu, mohon maaf, dalam kutip, seksual. Bukankah timbulnya kejahatan-kejahatan seksual seperti kejahatan, mohon maaf, pemerkosaan, perzinahan, bahkan pelecehan seksual yang dilakukan di tempat-tempat umum ataupun keramaian, pemicunya karena tergoda dengan cara berbusana kaum wanita yang dalam kutip sangat seksi. Berikut adalah contoh seorang wanita yang menutup auratnya. Hendaknya seorang wanita menutup auratnya dari ujung rambutnya sampai kakinya dan tidak menampakkan perhiasan-perhiasan yang berlebihan. Kemudian yang harus kita ketahui, pakaian yang kita pakai tidak boleh ada yang terlihat ngepres atau ketat, atau bisa juga pakaian menutupi semua anggota tubuh tapi transparan. Ini yang tidak boleh juga. Yuk kita bahas nanti ketentuan jilbab dan pakaian muslim dan muslimah itu seperti apa. Mari kita bahas dari jilbab dan berbusana muslim. Secara bahasa, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan dua telapak tangan. Secara istilah, jilbab itu menutup bagian dada hingga kepala wanita sebagai tujuan untuk menutup aurat perempuan tersebut. Kemudian busana. Busana atau pakaian. Pakaian atau busana adalah barang yang dipakai, baik berupa baju, celana, kaos, rok, dan lain sebagainya. Busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan muslimah, disebut dengan busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, gunanya untuk kemaslahatan orang tersebut dan bagi kemaslahatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Adapun anjuran yang Allah perintahkan kepada kita untuk memakai pakaian dengan tujuan menutup aurat kita adalah termaktub di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Tujuan Allah memberikan pakaian kepada umatnya adalah menutup aurat yang seharusnya mereka tidak tampakkan di halayak. Tujuannya adalah Allah ingin memberikan kemuliaan kepada mereka. Allah ingin memberikan kepada mereka keindahan yang lebih dengan perhiasan. Perhiasan itu adalah berupa pakaian yang indah. Kemudian Allah memberikan gambaran kepada kita, pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Di sini bukan berarti kita disuruh pakai baju koko atau baju takwa saja, tapi dalam artian pakaian yang menggambarkan kita adalah seorang muslim sejati. Seorang muslim yang menampakkan dirinya adalah seorang muslim. Dia bangga dengan identitas muslimnya, dengan menutup aurat dan tidak menampakkan auratnya. Kemudian apa sih pengertian aurat? Dari tadi mungkin kita bahas aurat, menutup aurat. Apa sih sebenarnya aurat itu?
Aurat menurut bahasa artinya adalah malu, aib, buruk pada umumnya. Kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah, dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah SWT. Kemudian, kenapa Allah mewajibkan kepada kita untuk menutup aurat? Dalil atau jawaban untuk pertanyaan tersebut ada 3 macam. Yang pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak akan diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di zaman Nabi sebelumnya kebanyakan tidak menutup auratnya atau menutup sebagian auratnya saja. Kemudian Allah ingin memuliakan orang-orang muslim pada saat itu dengan perintah untuk menutup auratnya, diawali dengan memerintahkan kepada nabinya, kemudian memerintahkan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan istri-istri orang mukmin. Tujuannya apa? Adalah agar supaya mereka lebih mudah untuk dikenal identitasnya sebagai seorang muslimah yang menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim. Karena itu agar mereka tidak diganggu. Sudah terbukti bahwasanya ketika seseorang menutup auratnya jarang sekali akan diganggu oleh orang lain. Sebaliknya ketika seseorang menampakkan auratnya, entah pahanya, entah itu sebagian dari auratnya yang lain, maka banyak gangguan atau banyak pandangan-pandangan liar yang akan tertuju pada wanita tersebut. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anak sekalian, mari yang masih belum memakai kerudungnya ataupun yang memakai kerudung yang masih belum syar'i, di atasnya pakai kerudung, bawahnya pakai celana yang ketat. Di atasnya pakai kerudung tetapi dadanya masih terlihat. Nah, ini ayo kita kembali lagi bagaimana seseorang itu memakai pakaian, bagaimana seseorang memakai jilbabnya, yaitu adalah dengan cara mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar tidak tampak benjolan-benjolan keindahan dari tubuhnya. Kemudian dalil yang kedua, jawaban atas pertanyaan tadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, ia berkata, Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha wal awatik wal huyat wa zawatil khudur fa ammal huyat fayatazilna as-salah wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan semua para wanita, termasuk di dalamnya hamba saya perempuan, wanita-wanita yang sedang haid dan para gadis yang sedang dipingit sekalipun, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun wanita-wanita yang sedang haid, mereka memisahkan diri dari barisan, tidak mengikuti barisan orang-orang yang menunaikan sholat,
tetapi mereka menyaksikan kebaikan atau khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib dan mendengarkan seruan kepada kaum muslim. Aku pun lantas berkata, "Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab." Kemudian Rasulullah menjawab, "Hendaklah saudaranya memakaikan jilbabnya kepada wanita tersebut." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalil yang ketiga untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu dalil secara akli. Apabila memakai pakaian fashion yang saat ini banyak bertebaran di internet maupun di televisi dan lain sebagainya, yang tidak menutup aurat sebagai kemajuan zaman, maka binatang lebih maju daripada manusia pada saat ini. Bisa kita ambil contoh, di sini ada gambar kucing. Kucing itu tidak pakai baju. Kalau seandainya tidak memakai baju itu adalah sebuah fashion, maka kucing ini lebih maju peradabannya daripada manusia. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian anjuran menutup aurat ketika seseorang sudah berpakaian muslim dan muslimah, tetapi dia masih belum menunjukkan sikapnya sebagai seorang muslim, harusnya menutup aurat. Dan yang kedua adalah menundukkan pandangan yang mana pandangan tersebut tidak halal baginya. Nah, bagaimana sikap seorang muslim? Seharusnya adalah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada umatnya di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dari sesuatu yang diharamkan. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 30. Kemudian anjuran yang kedua, di ayat berikutnya Allah berfirman akan perintah kepada seorang muslimah. Kalau tadi seorang muslim, sekarang perintah yang Allah wajibkan kepada seorang muslimah. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubina ila akhiril ayat. Katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Hendaklah mereka menutupkan kait kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami dan seterusnya, yaitu mahram-mahramnya. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana seorang wanita menutup auratnya? Menurut Al-Quran maupun menurut hadis, dari wajah dulu, batas aurat muka dan telapak tangan adalah aurat yang diperbolehkan atau bagian tubuh yang diperbolehkan untuk ditampakkan kepada orang lain. Kemudian jilbab yang ia pakai harus menutupi dadanya sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 31 tadi. Kemudian pakaian tersebut longgar dan tidak transparan, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam. Ini dijelaskan bahwasanya menutupi mata kaki, hendaknya seorang muslimah juga menutupi mata kakinya karena itu termasuk daripada aurat. Kemudian hendaknya seorang muslim itu memakai kerudung, tidak mengurai rambutnya di depan umum, yang mana banyak orang-orang yang akan melihat auratnya nanti. Kemudian memakai jilbab. Jilbab itu adalah pakaian yang menutup dari kepala sampai dengan kakinya.
Kemudian syarat pakaian muslim yang syar'i. Yang pertama, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini muslimah ya. Kemudian tidak tipis dan transparan, tidak ketat sehingga membentuk lekuk tubuhnya. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian-pakaian laki-laki. Yang kelima, tidak mencolok dan modelnya berwarna-warni sehingga banyak orang yang terperdaya, banyak orang yang eh, akan menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian kaum kafir, misal pakai pakaian orang-orang non-muslim yang membuka aurat atau pakaian-pakaian ibadah mereka. Kemudian terakhir, tidak bermake up yang mencolok atau berlebihan sehingga mengundang pandangan-pandangan liar kaum laki-laki yang tidak halal. Kemudian sekarang kita bahas batas aurat laki-laki. Kalau tadi kita bahas batas aurat wanita, sekarang laki-laki. Apa saja sih yang harus ditutupi oleh seorang laki-laki? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Aurat laki-laki ialah antara pusar sampai dengan lutut. Pusar itu pusar ya, sampai dengan lutut yang di sini. Nah, ketika seorang laki-laki memakai baju hendaknya menutupi semua auratnya termasuk pusar sampai dengan lututnya, jangan sampai terlihat orang lain. Kemudian dari Ahmad bin Jahsi, ia berkata Rasulullah SAW melewati Ma'mar sedang kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Lalu Nabi bersabda, wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu, karena sesungguhnya kedua paha itu adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nah, sekarang kita bisa perhatikan pada slide berikutnya ada penampakan seorang wanita yang mengikuti fashion. Nah, ini bukan daripada jilbab atau hijab yang sebenarnya dalam artian sesungguhnya, karena ini di sini dia tidak menutup bagian dadanya, dan ini juga sama tidak menutup bagian dadanya. Nah, ini roknya sudah bagus, cuman atasnya masih terlihat ketat dan sebagainya. Kemudian sudah sampai pada tahap berapa kamu dalam menutup aurat? Nah, ini ada beberapa gambar dan ini urutannya kelompok ke-1, kedua, lengan pendek dan celana pendek ini ya, ini lumayan panjang dan seterusnya. Nah, hendaklah seorang muslim dan muslimah yang baik menutup auratnya secara utuh, tidak ditampakkan auratnya sedikit pun bagi orang-orang yang bukan mahramnya. Nah, ini stop untuk mengumbar auratmu. Nah, ini fashion zaman sekarang. Sepertinya mereka menutup auratnya, tapi kita perhatikan ini bagian bawahnya ketat dan lengannya juga ketat. Kemudian kerudungnya tidak sampai menutupi bagian dadanya. Ini bukan jilbab syar'i. Nah, dan ini penampakan aurat bagi laki-laki yang suka pakai kolor pendek seperti ini, yang suka pakai kolor pendek seperti ini, nampak lututnya ataupun pahanya ini termasuk daripada membuka auratnya, ini tidak boleh. Rangkuman dari pembelajaran hari ini adalah: 1. Menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang kedua, kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia pada umumnya. Yang ketiga, kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab, gunanya untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. Yang keempat, di dalam surat Al-Ahzab ayat 39 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkan hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Kelima, hadis dari Ummu Atiyah
berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri sholat Idul Fitri maupun Idul Adha sekalipun sedang haid maupun sedang dipingit. Yang keenam, Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31 untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan tidak menampakkan auratnya kecuali kepada para mahramnya. Ketujuh, Allah memerintahkan kepada setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah di dua ayat ini untuk bertaubat dan untuk memperoleh keberuntungan yang sangat besar baik di dunia maupun di akhirat. Sekian yang bisa Pak Taufik sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.